your son, don't need a gun to get respect up on the street. Under the sun, the bastard son will pop the clock to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we wet them up like a canteen. The yellow tank surrounds the fake, don't have a face, so now you like open the gate. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Bendes Regar. Saya dari kelas 10 MIA 1 yang bersekolah di SMA Negeri 17 Medan. Pada video kali ini di sini kita akan membahas pelajaran geografi, yaitu tentang relief dasar laut. Mau tahu penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini dan selamat menyaksikan. Indonesia mempunyai lautan yang memiliki bentuk yang berbeda-beda. Tinggi rendah daratan maupun dasar lautan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Nah, ternyata lautan juga memiliki bentuk dasar nih guys. Bentuk dasar lautan ini dikenal dengan nama istilah relief dasar laut. Relief dasar laut ini terbentuk akibat pengaruh berbagai fenomena seperti pergerakan tektonik, sedimentasi, dan sebagainya. Fenomena alam tersebut membentuk variasi relief yang beragam. Nah, ternyata relief dasar laut ini menggunakan ukuran kedalaman dari permukaan laut, berbeda dengan relief daratan yang menggunakan ukuran ketinggian. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu relief dasar laut. Nah, pasti kalian penasaran kan, apa sih pengertian dari relief dasar laut ini? Saya akan mencoba untuk menjelaskannya dan membuat kalian mengerti apa itu relief dasar laut. Nah, secara sederhana, relief dasar laut itu adalah suatu perbedaan yang berkaitan dengan tinggi dan rendahnya bentuk permukaan bumi yang berada di dasar laut. Relief dasar laut ini mempunyai kontur atau permukaan yang berbeda-beda dan tentu saja tidak sama dengan relief daratan. Seperti halnya, ada dataran tingginya, ada lembahnya, ada juga pematangnya. Hanya saja, istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk-bentuk bumi tersebut berbeda. Misalnya, celah yang dalam pada relief daratan disebut dengan lembah, sedangkan celah yang dalam pada relief dasar laut disebut dengan palung, dan masih banyak yang lainnya. Namun, pada kenyataannya, kontur bumi di dasar laut tidak jauh berbeda dengan kontur yang berada di atas permukaan. Perbedaannya hanya terletak pada istilah yang digunakan untuk menyebut kontur tersebut dan fungsi dari variasi bentuk permukaan dasar laut. Relief yang dikenal saat ini merupakan suatu hasil bentukan dari tenaga geologi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi dan membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Sedangkan tenaga eksogen itu adalah tenaga yang berasal dari luar bumi dan berombak bentuk permukaan bumi hasil bentukan dari tenaga endogen, seperti energi angin, ombak, dan lainnya. Nah, relief dasar laut ini juga terdapat di dasar laut. Apa sih yang dimaksud dengan dasar laut? Dasar laut ini adalah permukaan bumi yang ada di dalam laut. Nah, ternyata relief dasar laut ini dibedakan menjadi 4 bagian utama. 4 bagian utama relief dasar laut ini yaitu yang pertama, landas benua atau sering disebut dengan continental shelf. Yang kedua, lereng benua atau sering disebut dengan continental slope. Yang ketiga, dataran laut dalam atau sering disebut dengan deep sea plain. Dan yang keempat, dasar laut atau sering disebut dengan the deeps. Kita bahas satu-satu ya teman-teman, dan tetap menonton. Yang pertama, landas benua atau sering disebut dengan continental shelf. Landas benua yaitu dasar laut yang berbatasan dengan benua. Lembah beberapa sungai yang terdapat di continental shelf ini merupakan bukti bahwa suatu ketika continental shelf ini merupakan bagian daratan yang kemudian tenggelam. Yang kedua, lereng benua atau sering disebut dengan continental slope. Lereng benua ini terdapat di pinggir continental shelf. Sudut kemiringan lereng benua ini biasanya tidak lebih dari 5 derajat. Zona ini mencapai kedalaman sampai 1.500 meter. Yang ketiga,
dataran laut dalam atau sering disebut dengan deep sea plain. Dataran laut dalam ini meliputi 2/3 dari seluruh dasar laut dan terletak pada kedalaman lebih dari 1.500 meter. Relief di zona ini bervariasi dari yang rata sampai pada puncak vulkanik yang menyembul di atas permukaan laut sebagai pulau yang terisolasi. Yang terakhir atau yang keempat, dasar laut atau sering disebut dengan the deeps. Dasar laut ini merupakan dasar lautan dengan ciri adanya trok dan mencapai kedalaman yang besar. Di Samudra Pasifik mencapai kedalaman 75.000 meter. Zona ini meliputi sebagian kecil dari dasar lautan. Nah, ternyata guys, relief dasar laut ini juga memiliki bentuk-bentuk relief dasar laut. Nah, bentuk dari relief dasar laut ini terbagi menjadi 8 jenis, yaitu yang pertama ada palung laut, yang kedua ada lubuk laut, yang ketiga ada paparan benua atau landas kontinen, yang keempat ada pegunungan tengah samudra, yang kelima ada gunung laut, yang keenam ada punggung laut, yang ketujuh ada ambang laut, yang kedelapan ada ngarai bawah laut. Kita bahas satu-satu ya guys, supaya kita ngerti bentuk-bentuk dari dasar laut ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang palung laut. Palung laut dikenal sebagai trok atau trench. Palung laut ini adalah dasar laut yang sangat dalam, curam, sempit, dan memanjang. Jika diperhatikan lebih jelas, wilayah ini mempunyai bentuk yang menyerupai huruf P, sehingga kedalamannya sangatlah curam atau juga dalam. Biasanya, kedalaman palung laut ini dapat melebihi 6.000 meter di bawah permukaan laut. Nah, palung laut ini terbentuk karena adanya gerak lipatan kulit bumi atau akibat dari adanya patahan lempengan di dasar laut. Pada kedalaman tersebut, sinar matahari tidak dapat menembus wilayah palung laut. Di Indonesia, terdapat beberapa contoh palung laut, yaitu yang pertama ada pada Palung Jawa mempunyai kedalaman 8.000 meter. Yang kedua, Palung Mariana mempunyai kedalaman 9.635 meter. Yang kedua, kita akan membahas tentang lubuk laut. Lubuk laut hampir sama dengan palung laut, tetapi bentuk dari salah satu relief dasar laut ini menyerupai huruf U dan tidak terlalu curam. Lubuk laut atau lembah laut atau sering disebut dengan beken merupakan suatu daerah yang dalam dan luas di lautan. Daerah ini berupa cekungan. Biasanya, lubuk laut ini juga dikenal sebagai ledak laut atau basin dengan kedalaman kurang lebih sama dengan palung laut. Beberapa lubuk laut yang ada di Indonesia yaitu Lubuk Ban, Lubuk Sulawesi sedalam 6.220 meter. Nah, lubuk laut juga terdapat pada Indo-Australia Basin di Samudra Hindia. Yang ketiga, kita akan membahas tentang paparan benua atau landas kontinen. Selain disebut juga sebagai landasan kontinen, paparan juga disebut dengan dangkalan. Bentuk dari relief ini merupakan area dasar laut yang tergolong dangkal, sehingga masih dianggap sebagai bagian dari daratan dan menjadi penghubung antara satu pulau dengan pulau lainnya. Paparan atau dangkalan ini berada pada kedalaman kurang lebih 200 meter di bawah permukaan laut. Dengan begitu, sinar matahari masih dapat menembus dan memungkinkan tumbuhan laut untuk melakukan fotosintesis. Wilayah ini menjadi lahan tumbuhnya tanaman laut dan juga tempat berkumpulnya ikan. Lebar wilayah dangkalan atau paparan ini adalah sekitar 0 sampai dengan 1.200 km. Dari garis pantai dengan kemiringan pada kisaran antara 0 hingga 1 derajat. Contoh paparan di Indonesia yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Yang keempat, kita akan membahas tentang pegunungan tengah samudra atau sering disebut dengan pematang tengah samudra. Pegunungan tengah samudra ini adalah jalur gunung api yang berada di bagian tengah dari suatu samudra. Bentuk jalur ini memanjang dan memisahkan dua lempeng samudra. Jalur yang terbentuk di dasar laut ini biasa disebut sebagai Ring of Fire. Contohnya yaitu cincin api yang mengelilingi Indonesia serta cincin api di Samudra Pasifik. Yang kelima,
kita akan membahas tentang gunung laut. Gunung laut ini merupakan gunung yang terbentuk di dasar laut. Gunung ini kadang ada yang sampai ke permukaan laut. Gunung laut hampir sama dengan gunung yang terbentuk di atas daratan. Perbedaannya hanya terletak pada lokasi gunung atau keberadaannya. Gunung laut atau Simon terbentuk akibat aktivitas vulkanis yang terjadi di dasar laut. Terdapat dua jenis gunung laut nih guys, yaitu yang pertama, gunung yang puncaknya berada di bawah permukaan laut, dan yang kedua, gunung dengan puncak yang muncul di atas permukaan laut. Samudra Pasifik dikenal sebagai kawasan yang mempunyai banyak sekali gunung laut, seperti Gunung Tamu Masif. Di Indonesia, salah satu gunung laut yang puncaknya muncul di atas permukaan adalah Gunung Krakatau. Yang keenam, kita akan membahas tentang punggung laut. Punggung laut atau sering disebut dengan bukit laut adalah perbukitan yang berada di dasar laut. Punggung laut ini adalah salah satu relief dasar laut yang berupa bagian dari dasar laut yang menjulang ke atas sebagai pegunungan di laut. Kawasan yang disebut punggung laut ini mempunyai bentuk yang menjulang sampai ke atas, tetapi tidak sampai melewati batas permukaan air laut. Punggung laut ini terletak di antara dua lempeng bawah laut yang pergerakannya saling menjauhi. Ada dua tipe lereng bukit dari punggung laut. Yang pertama adalah lereng landai yang disebut sebagai rise, dan yang kedua adalah lereng curam yang disebut sebagai ridge. Contoh punggung laut di Indonesia adalah Punggung Sibolga di Sumatera Utara dan di sebelah barat Pulau Sumatera, selatan Pulau Jawa, dan selatan Pulau Sumba. Yang ketujuh, kita akan membahas tentang ambang laut. Ambang laut atau sering disebut dengan drempel adalah perbukitan yang berada di bawah laut dan letaknya berada di antara dua laut dalam. Ambang laut menjadi pemisah antara suatu perairan dengan perairan yang lainnya. Beberapa contoh ambang laut di Indonesia yaitu ambang laut Sulawesi dan ambang laut Aru. Yang kedelapan atau yang terakhir, kita akan membahas tentang ngarai bawah laut. Istilah lain untuk menyebut ngarai bawah laut ini adalah submarine canyon. Sebenarnya, ngarai ini merupakan suatu daratan yang pada awalnya mempunyai penampakan alam berupa lembah dan sungai. Akan tetapi, akibat naiknya air laut, membuat daratan menjadi tenggelam dan terbentuklah ngarai di bawah laut. Umumnya, ngarai bawah laut ini terletak di kedalaman sekitar 2000 meter di bawah permukaan laut dan berada di permukaan paparan benua. Beberapa ngarai bawah laut di Indonesia dapat dijumpai di Selat Karimata dan juga wilayah Laut Sunda. Ngarai di kedua wilayah ini awalnya adalah bagian dari daratan benua Asia. Jadi demikianlah pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai relief dasar laut. Semoga dapat dimengerti dan dapat membantu, dan jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.